Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Indralaya dan Jalan Layang Patih Galung di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Wisata jembatan kaca pecah di Banyumas, 1 orang meninggal dunia. Binmas Polda Aceh berikan penghargaan kepada Babin Kamtibmas inovatif. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 26 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat untuk meresmikan Bandara Mentawai sekaligus mengecek persediaan beras di gudang Bulog. Selain itu, Presiden menyempatkan diri meninjau SMK Negeri 5 di Kota Padang. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 25 Oktober 2023. Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, dan kemudian berganti pesawat untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setibanya di Bandara Mentawai, Presiden Jokowi meninjau fasilitas bandara sekaligus meresmikan Bandara Mentawai. Bandara Mentawai menggantikan bandara sebelumnya, yaitu Bandara Rokot Sipora, yang panjang landas pacu atau runway-nya hanya 850 meter, sedangkan Bandara Mentawai memiliki runway 1.500 meter dengan lebar 30 meter dan bisa digunakan untuk operasional pesawat ATR. Dalam sambutannya, Presiden berharap agar bandara yang baru diresmikan ini berdampak bagi sektor wisata di Pulau Mentawai. Berharap dengan beroperasinya bandara ini mobilitas masyarakat akan semakin mudah. Potensi wisata di Kepulauan Mentawai juga bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jika kita harapkan wisata surfing akan semakin berkembang. Dan juga mungkin pesawat dari luar negeri yang berkaitan dengan surfing nanti juga bisa langsung darat baik di Padang maupun di Pulau Mentawai. Saya yakin dengan semakin terbukanya akses suatu daerah, konektivitas yang semakin baik, masyarakat akan mendapatkan multiplier effect yang besar dan kesempatan untuk mengembangkan usaha-usaha barunya, dan ini yang kita harapkan. Presiden Jokowi kemudian kembali ke Bandara Internasional Minangkabau melalui Bandara Mentawai dan menuju SMK Negeri 5 Kota Padang untuk meninjau fasilitas dan kegiatan belajar mengajar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa keterampilan dan keahlian siswa harus diasah dengan program pembelajaran praktek. Di sini SMK 5 Padang, saya melihat ada beberapa jurusan, baik otomotif, ada yang bangunan, dan ada elektronik, dan semuanya saya lihat tempat-tempat untuk prakteknya cukup bagus. Dan saya tanya tadi anak-anak yang latihan juga ada yang diberi kesempatan 4 kali untuk melatih skillnya, saya kira sangat baik. Presiden Jokowi kemudian menuju gudang Bulog Rawang Timur di Kota Padang untuk meninjau persediaan beras. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali memberikan bantuan beras kepada masyarakat. Sebetulnya di Provinsi Sumatera Barat ini kan
surplus. Tetapi apapun, tadi Pak Gub menyampaikan memang surplus, tetapi apapun yang namanya cadangan itu harus ada. Oleh sebab itu kalau kita lihat tadi di gudang Bulog, cadangan banyak. Yang kedua, ini pembagian bantuan pangan berupa beras, bulan September, Oktober, November saya cek, ada yang sudah menerima sekali, ada yang sudah 2 kali. Saya kira nanti November semuanya insya Allah akan selesai 3 kali. Dan akan kita tambahkan lagi Desember, keputusan kita sekali lagi. Selain itu, karena ada Super El Nino, dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, daya beli masyarakat, kita juga akan mengeluarkan BLT El Nino pada bulan November dan Desember 200.000, 200.000, 400.000. Presiden Jokowi kemudian menuju Provinsi Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Indralaya dan Jalan Layang Patih Galung di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia ke depannya. Hari ini Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Indralaya dan Jalan Layang Patih Galung di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Jokowi menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah akan membangun 2.800 jalan tol di Sumatera untuk menghubungkan daerah-daerah dan meningkatkan efektivitas dan mobilitas masyarakat. Di Pulau Sumatera ini akan kita bangun kurang lebih 2.800 kilometer jalan tol. Untuk backbone-nya sendiri, untuk koridor utama itu kurang lebih 1.800 kilometer. Dan kita harapkan dengan pembangunan ini akan ada kecepatan, mobilitas, barang dan jasa, sehingga daya saing kita menjadi semakin baik. Saya berikan contoh, tadi malam saya bertemu dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama. Beliau menyampaikan, Pak, dulu dari Palembang ke Lampung, itu memakan waktu 10 sampai 12 jam. Sekarang 3,5 jam sudah bisa. Terjadi sebuah kecepatan yang luar biasa kalau seperti itu. Tapi kita ini masih jauh dari kurang. Saya berikan perbandingan. Sampai sekarang kita telah membangun 2.040 kilometer jalan tol. 2.040 yang baru. Plus yang lama 780 kilometer. Artinya baru 2.800 kilometer yang dimiliki Indonesia jalan tol. RRT sudah memiliki 280.000 kilometer. Kita 2.800, di sana 280.000 kilometer. Betapa masih sangat jauhnya daya saing kita, competitiveness kita. Itu yang ingin kita kejar, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Stok infrastruktur kita harus terus kita tingkatkan. Bisa dengan jalan APBN, bisa dibangun BUMN, bisa dibangun swasta. Tiga-tiganya paralel kita kerjakan. Dan pada hari ini
alhamdulillah jalan tol Indralaya Prabu Mulih sepanjang 64,5 km telah selesai dan segera dioperasikan. Ini sudah dibangun sejak 2019. Memang medannya bukan medan yang gampang. Di Palembang, Lampung ini utamanya yang di Sumatera Selatan. Dan biaya investasi untuk pembangunan sepanjang 64,5 km ini adalah 12,5 triliun rupiah. Ini investasi memang besar, tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi rakyat itu akan sangat luar biasa. Kalau kita bisa menaikkan produktivitas. Artinya apa? Jalan tol ini harus disambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan wisata, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sambungkan dengan kawasan industri. Ini manfaatnya akan sangat besar sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan jalan tol Indralaya Prabu Mulih dan flyover Patih Galung, Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.